Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fungsi produksi, Mas ya. Nah, yang soal ekonomi produksi terkait fungsi produksi. Yang pertama, gambarkan kurva fungsi produksi klasik PR, PM sama daerah produksinya nih, sama ciri-cirinya. Nah, kurva produksi itu kayak gini nih, kurva produksi ya. Nah, itu ada PR tuh produk rata-rata, yaitu yang ini ya kurvanya, ini PR. Nah, kalau yang ini PM, produk marginal. Nah, kalau yang ini produk totalnya. Nah, di sini ada 3 daerah nih, teman-teman. Yang pertama nih daerah dari 0 sampai uh, sebelum perpotongan antara PR sama PM. Nah, ini daerah 1 nih. Nah, waktu daerah 1 nih, ya kita lihat kan ciri-cirinya PM-nya lebih besar dari PR. Banyak ciri-cirinya. Nah, ini daerah 2. Ini daerah irasional. Sedangkan yang daerah 2 ini daerah rasional. Daerah rasional itu daerah ketika produsen itu berproduksi sebaiknya di daerah rasional ini. Yang ketiga ini daerah irasional, daerah 3. Kayak gitu sih untuk pembagiannya. Untuk kurva produksinya seperti ini. Nah, kurang lebih ciri-cirinya seperti itu ya. Nah, terus yang kedua, jadi berapa elastisitas produksi pada saat output mencapai maksimum, saat PT maksimum, saat PM nya sama dengan 0, saat PM sama dengan PR. Nah, kita kan tahu ya, dari fungsi produksi tadi kan ada PT, ada PR, ada PM. Nah, waktu PT maksimum, kita balik lagi ke atas. Nah, waktu PT maksimum itu kan di sini ya. Nah, di sini nilai PM-nya 0 nih. Sedangkan nilai PR-nya positif ya. Sedangkan kita tahu bahwasanya rumus elastisitas itu PM dibagi PR. Nah, 0 dibagi berapapun hasilnya tetap 0 gitu. Nah, sehingga waktu PT maksimum itu hasilnya elastisitasnya 0. Waktu PM maksimum yaitu di sini. Nah, di sini nilai PM-nya lebih besar dari PR kan, makanya elastisitasnya itu lebih besar dari 1. Sedangkan yang di sini ini sama kan, berarti elastisitas sama dengan 1, kayak gitu. Nah, lanjut ya. Diketahui fungsi produksi pada tabel berikut. Nah, ini fungsi produksi sama kayak tadi sih. PR itu produk rata-rata ya, rumusnya itu Y per X. Sedangkan PM itu delta Y per delta X. Nah, itu sih yang perlu menjadi catatan. Nah, ini tinggal disubstitusi aja berapa pada tingkat X berapa PM maksimum dan PT maksimum. Tinggal masukin mana yang maksimum nih, PM sama PT nya gitu. Berarti untuk PM ini waktu di sini kan 18. Kan PT itu Y ya, TP ya. Itu saat di sini. Kayak gitu. Nah, ini mungkin yang ini agak perlu inilah penjelasan. Terdapat fungsi produksi itu Y sama dengan 2X beta. Nah, suruh dibuktiin nih bahwa beta adalah elastisitas produksi. Nah, elastisitas produksi itu kan PM per PR ya. PM itu kan produk marginal DY per DX ya. PM ini DY per DX. Dengan PR-nya Y per X. Nah, ini kita substitusi, kita masukin. Ternyata terbukti ya. Sama dengan beta untuk elastisitasnya. Nah, lanjut ya. Jika beta setengah, berapa PM dan PR saat X sama dengan 4 dan 25? Nah, ini tinggal disubstitusi aja ya ke persamaan yang udah didapat ya. PM-nya berapa gitu kan. Nah, ternyata dapatnya setengah. Kalau misalnya X-nya 4, kalau X-nya 25 itu 0,2. PR-nya juga sama kayak tadi, tinggal disubstitusi aja. Nah, yang C, apakah fungsi ini memiliki titik belok? Nah, titik belok itu dimiliki ketika turunan kedua dari outputnya itu sama dengan 0. Nah, di sini dapat dicari juga dengan PM maksimum ya. Kan PM itu turunan dari Y, jadi turunan PM berarti 2 kali turunan Y, begitu.
Nah ternyata di sini ketika kita turunkan, ini kan penurunan biasa lah ini ya, ini penurunan biasa didapatkan kayak gini nih, ternyata dibagi x kuadrat. Nah kita tahu bahwasanya ketika kita masukin ini kan x nya sama 0 gitu ya. Nah ternyata hasilnya itu tak hingga, sehingga fungsi ini nggak memiliki titik belok gitu. Nah ini soal yang terakhir sini untuk fungsi produksi. Nah ini kita suruh ngelengkapin tabel nih elastisitas produksinya. Elastisitas produksi tadi apa? PM per PR ya. Atau kalau mau juga delta, ini agak ribet sih, delta Q per Q, delta P per P, ini juga bisa. Nah, kalau yang ini berarti PM nya ini delta Y ya, delta Y per Y, delta X per X, karena X ini input, Y nya output ya. Kayak gitu, ini bisa menyesuaikan aja. Gitu sih kurang lebih fungsi produksi. Yang menjadi penekanan adalah sering-sering latihan aja gitu, karena ini kan ini ya apa namanya, pemahaman soal gitu. Jadi semakin kita belajar, semakin kita memahami soal ya, kita akan semakin paham gitulah, berlatih. Jadi bukan ingatan yang kayak harus mengingat dan sebagainya, enggak, tapi kita untuk berlatih begitu. Karena kasus di dunia kerja sendiri itu lebih dari inilah gitu. Sekian penjelasan untuk fungsi produksi pertemuan ketiga ekonomi produksi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.